Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga keselamatan, perlindungan, dan keberkahan menaungi kita semua selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu hal yang tidak asing di telinga kaum muslimin, yang sudah sangat sering diperbincangkan, yang mudah sekali diucapkan dengan lisan namun sangat sulit diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Satu hal itu adalah keikhlasan. Ikhlas yang berasal dari kata kholasa atau jernih. Bab tentang ikhlas mungkin banyak sekali diangkat oleh ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh Islam. Makna sederhana tapi berat di amalan. Allah sendiri berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2 yang mengingatkan kita akan ikhlas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budillaha mukhlisha lihuddina. Yang artinya beragamalah secara tulus dan ikhlas. Jadi kita melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan atau lillah karena Allah. Bahkan dalam kitab-kitab imam besar terdahulu, saya contohkan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga pembahasan yang pertama kali disebutkan adalah tentang niat. Niat ini erat kaitannya dengan keikhlasan. Kalau kita berbicara tentang keikhlasan, tentunya tidak lepas dari niat. Niat itu sesuatu yang tak tampak, urusannya hanya kita dengan Allah saja. Nah, apa itu keikhlasan? Atau ikhlas itu sendiri adalah kita melakukan sesuatu, apapun itu, kita melakukan sebuah amalan karena didasari ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut ikhlas, bukan karena riya. Riya yaitu ingin dilihat orang lain. Kita melakukan sesuatu karena biar tampak baik di depan orang, atau kita ingin didengar baik. Misalnya saya menyampaikan seperti ini, saya punya hati sum'ah, yaitu perasaan ingin didengar orang lain lebih baik. Atau mungkin kita ingin punya kedudukan yang lebih tinggi di antara manusia lain, ya. Atau yang ketiga, kita tidak ingin dicela oleh orang lain. Bahkan seorang sahabat Nabi pernah menyampaikan, besar kecilnya amalan, besar kecilnya niat kita itu tergantung niat pada Allah, tergantung apa yang kita rasakan di dalam hati ini, apa yang kita awali dengan kata pertama atau keniatan pertama kita pada Allah. Yang kedua, berkah Ramadan, berkahnya amal yang kita tunaikan di bulan Ramadan apabila didasari dengan keikhlasan, baik itu besar maupun kecil. Allah sudah menjanjikan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, ya, bulan Ramadan itu dilipat gandakannya pahala dan lain sebagainya. Jika keikhlasan ini tetap melekat, entah itu di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya, Allah menjanjikan dengan balasan pahala yang besar. Abdullah bin Mubarak itu pernah menyampaikan betapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat, dan amalan kecil menjadi besar juga karena niat, yaitu hubungannya dengan keikhlasan tadi. Contohnya ada seorang sahabat yang melihat dahan pohon yang jatuh di tengah jalan, dan dia menyingkirkan pohon itu dengan niat bahwa
agar kaum muslimin yang melewati jalan itu tidak terhalangi, dan dengannya dia masuk surga. Ini hadis riwayat Muslim, jadi insya Allah sahih. Yang ketiga adalah buah dari keikhlasan. Tentu kita ketahui bersama, barangkali makna ikhlas itu terlalu abstrak jika kita sampaikan, namun bisa dirasakan oleh masing-masing individu. Yang pertama yang saya ambil ini ada 2 berkah atau buah hasil yang kita capai apabila kita bisa menerapkan keikhlasan itu dalam amalan kita sehari-hari. Yang pertama, Allah menjanjikan akan mencegah kita dari bisikan syaitan atau bisikan-bisikan iblis, karena dalam amalan kita sehari-hari kita tidak bisa menghindari ya bisikan-bisikan dari syaitan. Mungkin kita dihadapkan dengan 2 pilihan dan kita memilih sesuatu yang ternyata salah di mata Allah. Nah, ini ada dalam surat Shad ayat 82 dan 83, iblis berjanji untuk menyesatkan manusia ya, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Nah, Allah sudah memberikan janjinya sendiri bahwa hamba-hamba yang ikhlas akan selamat dari bisikan iblis atau bisikan syaitan. Yang kedua, menjaga dari kemaksiatan. Ini masih ada hubungannya dengan yang pertama. Ketika ikhlas itu kita biasakan dalam setiap amalan, Allah akan melindungi kita dari maksiat. Ini tertera dalam surat Yusuf ayat 24, yang di situ bercerita tentang penjagaan Nabi Yusuf ketika akan melakukan perbuatan keji ya. Nabi Yusuf mungkin sempat hati kecil manusianya mungkin berkata, ini kalau bukan karena Allah ya, mungkin sebagai manusia biasa seperti saya dan teman-teman mungkin akan tergoda. Tapi Nabi Yusuf karena keikhlasannya dia selamat dari perbuatan keji, padahal dia situasi pada saat itu mendukung untuk dia melakukan perbuatan maksiat. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, Quraisy Shihab dalam bukunya juga menulis keikhlasan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi hanya manusia itu sendiri dan Allah yang tahu berapa ukuran keikhlasan saat dia menjalankan satu amalan. Beliau mengibaratkan keikhlasan seperti sebuah air yang berada di dalam wadah atau gelas. Apabila air itu pada saat itu terkotori dengan kotoran dan kita berusaha untuk membersihkannya kembali, itulah makna ikhlas. Jadi kita berusaha untuk mensucikan kembali. Pada dasarnya mengikhlaskan sesuatu itu mensucikan. Mungkin banyak luas pembahasan tentang ikhlas dalam menerima ujian, ikhlas dalam beribadah. Mungkin kita akan membahas di kesempatan yang lain. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah.